Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang pertama saya ucapkan turut berduka cita atas bencana alam yang menimpa saudara-saudara kita di Sumatera. Hari ini ketika kita membuka sosmed, bahkan tidak terhenti, kita melihat postingan kawan-kawan media sosial mengupload bagaimana kejadian di Pulau Sumatera ini, khususnya Sumatera Utara, Aceh, dan kawan-kawan di Sumatera Barat. Hari ini kita ketahui bahwa bencana banjir ini menimpa saudara-saudara kita yang mana diakibatkan oleh meningkatnya iklim yang terjadi di Pulau Sumatera daerah tersebut. Tapi di samping itu saya percaya bahwa iklim ini tidak sepenuhnya menjadi sebab terjadinya bencana ini. Melihat bagaimana mungkin kayu gelondongan itu mampu turun dari atas gunung sana sampai menimpa kawasan pemukiman saudara-saudara kita. Pasti ada ulah tangannya manusia ataupun oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab terhadap kejadian tersebut. Yang perlu kita evaluasi sama-sama adalah bagaimana nantinya pemerintah ini mampu untuk mentata kelola kembali tata ruang hutan kawasan lindung kita, yang mana hutan itu sendiri adalah jantungnya daripada sebuah daerah tersebut. Mungkin hari ini kejadian hari ini tidak terjadi atas kebijakan 2-3 tahun sebelum ini. Mungkin kejadian ini adalah hal yang terjadi atas kebijakan oknum yang terjadi mungkin 10 tahun ke belakang, tapi berdampak sampai hari ini. Makanya saya mungkin berpesan melalui video singkat ini kepada pemerintah untuk bagaimana nanti mentata kelola kembali terkait perizinan pengelolaan pembukaan lahan hutan tersebut. Jangan lagi kita mengulangi kesalahan yang sama tahun ke tahun, yang bagaimana juga adalah kita tidak tahu tahun ke tahun ini nanti siapa yang akan terdampak. Apakah diri kita, saudara kita, sanak famili kita. Makanya kita sama-sama sadar, kita sama-sama harus melindungi daerah kita sendiri, sama-sama melindungi hutan kita Indonesia ini dimanapun, bahwa Sumatera ini adalah menjadi cambuk untuk kita semua warga negara ini, bahwa hutan ini adalah aset yang selalu kita jaga, bukan malah kita mengambil keuntungan daripada hutan tersebut, tapi meninggalkan dampak yang sangat begitu dahsyat ketika beberapa tahun setelah kita melakukannya. Saya sebagai mahasiswa juga merasa bahwa kebijakan-kebijakan yang dilakukan pemerintah beberapa tahun sebelum ini, yaitu terkait perizinan pembukaan lahan, yaitu kurang ketat, yang dalam artian bagaimana mungkin ketika kita melihat dari pinggiran jalan itu hutan ini lebat, tapi 10 meter ke belakang itu udah dikelola dengan alasan berbagai macam. Kita tidak mau bagaimana nanti anak kita, keturunan kita merasakan dampak yang hari ini kita juga rasakan. Mungkin itulah yang dapat saya sampaikan. Tetap jaga diri, sama-sama kita mempertahankan hutan Indonesia ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.